Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alpha Zulu atau Arnas, yang pada kesempatan hari ini kami ucapkan salam sejahtera ya. Salam jumpa ketemu lagi, salam santun dan salam sehat tentunya buat teman-teman semuanya di mana saja berada. Bisa dilihat teman-teman biar tidak terlalu panjang durasi. Di hadapan kita ada satu buah laptop ya, laptop HP. Ini lumayan unik teman-teman. Tipenya itu RMN TPN W2W112. Bisa lihat ya. Bentar, coba saya fokuskan. Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ini. Begitu seperti biasa untuk laptop ini ada kendala alias mati total teman-teman. Ini laptop cukup unik juga ya, cukup unik juga. Merek HP ya, merek HP dengan tipe W112. Tapi ada tulisan made in China ya. Saya kurang tahu. Dan laptop ini belum pernah dibongkar, baik itu oleh pemiliknya ataupun oleh tukang servis. Bisa dilihat ya, masih segel ya. Ini bukan baut dalamnya ya. Ini baut dalamnya ini masih segel, belum pernah dibongkar. Saya dilihat teman-teman ya. Seperti ini bentuknya. Ini laptop cukup unik. Ini bisa dikatakan laptop, bisa dikatakan tablet teman-teman. Ini udah tepatnya ini. Uniknya di mana ini laptop bisa ditekuk teman-teman, jadi seperti tablet seperti ini, dan bisa dilihat contohnya nih, jadi bisa seperti tablet nih teman-teman. Nah ya kan, ini lihat ya, jadi tekuk, bisa ditekuk sebelah bawahnya LCD atau layarnya atau monitornya, sebelah atas maksudnya, sebelah atas LCD-nya, dan sebelah ini sebelah bawahnya lagi adalah keyboardnya. Unik, bisa ditekuk, laptop lipat. Oke teman-teman, mari kita melakukan pembongkaran ya untuk unit laptop ini. Masih segel ya, saya katakan tadi di awal. Ini segel, belum dibuka. Ini kan di bawahnya baut teman-teman. Mari kita melakukan pembongkaran. Begitu, silahkan diperhatikan saja baik-baik untuk tutorialnya. Mari kita lihat sama-sama seperti apa dalaman laptop lipat ini. Seperti biasa saya sudah mempersiapkan beberapa buah alat untuk membongkarnya. Yang pertama adalah 3 buah pinset, barangkali nanti ada dibutuhkan ya untuk mencongkel. Ada yang dari stainless atau besi, ada juga yang dari plastik. Terus selain itu juga saya juga mempersiapkan 2 buah obeng yang kecil, agak besar juga ada. Begitu teman-teman. Bisa dilihat teman-teman kalau beberapa waktu yang lalu sempat saya upload juga ya. Kalau ini pakai obeng biasa. Beberapa waktu lalu sempat saya katakan di salah satu konten saya ya. Bisa dilihat videonya di bawah. Ketika membongkar Mac made in Apple ya, itu kan obeng khusus ya. Kalau yang itu, kalau yang ini obeng biasa, obeng kembang lah bahasa kitanya. Begitu teman, mari kita melakukan pembongkaran. Nanti ketika membuka bautnya saya percepat ya, biar tidak terlalu memperpanjang durasi. Saya coba di sebelah kanan saja. Sebelumnya kita lihat dulu ada berapa baut di laptop ini. Kalau kita lihat sepintas ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dilihat sepintasnya ada 6 ya teman-teman, 6. Kalau dilihat secara ininya ya, secara ini ada 6. Tapi kemungkinan ini baru dugaan saya, ini biasanya di bawah ini adalah baut biasanya. Saya kalau yang ini kurang tahu, ini di bawah ini biasanya ada yang baut dan yang enggak.
Karena untuk saya sendiri kalau untuk membongkar laptop tipe ini itu baru sekarang ya yang lipat gini begitu. Ini biasanya di sini bawahnya baut, tapi kalau ini saya kurang tahu, coba nanti kita lihat sama-sama ya ada berapa bautnya. Cuma yang pasti untuk saat ini bautnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya untuk bautnya. Mari kita melakukan pembongkaran, bisa diperhatikan ya baik-baik teman-teman, biar jadi ilmu, biar jadi wawasan, biar jadi edukasi buat teman-teman semuanya, ataupun bisa dijadikan referensi ketika suatu saat teman-teman membongkar laptop sejenis ini. Saya mau minum dulu teman-teman biar lincah, dan untuk kali ini saya tidak minum kopi karena kopinya sudah jarwannya. Kali ini adalah minum air putih hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, biar sehat. Jangan banyak minum kopi kata Pak Dokter, karena kopi itu mengandung kafein, dan jangan rokok karena rokok itu mengandung nikotin katanya kata dokter. Tapi ya betul juga sih, memang minuman kalau terlalu banyak namanya, kalau semua juga kalau terlalu banyak itu kurang baik bagi kesehatan begitu. Apapun ya, seperti makan nasi aja, makan nasi yang udah jelas sehat ya, tapi kalau terlalu banyak makan nasi kan konon bisa diabetes atau apa ya, saya kurang tahu, bukan ahli kesehatan sih. Oke teman-teman, tidak terlalu panjang lebar, itu hanya disclaimer ataupun iklan. Kita langsung melakukan pembongkaran. Bisa dilihat saya akan percepat tepat di ketika membongkar baunya ya, saya akan percepat videonya, silahkan dilihat saja baik-baik. Untuk proses membongkarnya kita bongkar sama-sama, let's go. Bisa dilihat seperti tadi yang saya katakan di awal, saya walaupun saya kurang tahu, tapi biasanya di bawah ini ada bautnya, ternyata betul ya, itu ada bautnya satu. Juga saya perhatikan itu di bawah ya, ini juga sama ada bautnya, ini juga sama ada bautnya di bawahnya, jadi kita tinggal kesampingan saja. Oke teman-teman, setelah semuanya udah dilepas ya, walaupun ada satu baut nih yang ini yang belum terlepas, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita, soalnya ini baru pertama kali dibongkar teman-teman, baru pertama kali dibongkar setelah dibeli oleh pemiliknya begitu, jadi belum pernah diservis. Biasanya selalu seperti ini tuh di bagian atasnya teman-teman, bisa di ini ya, saya coba ini kan, balikan lagi, bisa lihat ya, bisa lihat sama-sama mesinnya itu seperti kayak apa gitu kan. Coba digini aja lah, ditaruh aja gitu seperti ini. Setelah beres ya, setelah beres dibongkar, kita tinggal dicongkel saja pakai pinset yang bahannya jangan dari logam teman-teman, tapi bahannya yang dari plastik biar tidak merusak. Setelah semuanya saya congkel pakai pinsetnya jangan yang dari logam biar tidak merusak casing. Nah setelah siap tinggal congkel kanan kiri, nah seperti itu teman-teman, seperti ini bisa dilihat seperti ini. Nah terara seperti itu di dalam. Nah ini ada seperti biasa lah, yang lain juga sama sih,
Laptop yang lainnya juga sama, biasanya ada dua kabel fleksibel ya, yang satu ke keyboard, yang satunya lagi ke touchpad. Kita lepaskan dari soketnya. Untuk fleksibelnya hati-hati teman-teman, biar tidak terjadi sobek. Nah udah, selanjutnya ini juga sama, satu lagi. Nah udah, nah sepertinya teman-teman, ini seperti ini casing atasnya, yang di atasnya keyboard. Ini lumayan mahal juga ini keyboardnya, ini bisa simpan. Nah seperti ini teman-teman, bisa kita lihat barang-barang dalamannya seperti ini. Untuk namanya laptop lipat ya, merek HP. Coba kita dekatkan seperti ini teman-teman. Seperti ini dalamannya untuk laptop yang tadi kita lihat sama-sama pembongkarannya. Ini mempergunakan harddisknya itu mana ya, nggak ada tulisannya. Saya cari-cari, biasanya 500 GB kalau seperti ini. Iya betul nih, kecil banget sih tulisannya nih, 500 GB ya untuk harddisknya, 500 GB. Dan untuk RAM-nya sepertinya di bagian bawah teman-teman, untuk RAM-nya. Dan untuk ini tidak ada kipasnya juga teman-teman. Ini bisa dilihat bareng-bareng ya, tidak ada kipasnya juga, ini ada bawahnya. Ini harddisk, ini baterai, ini wifi card, prosesornya di bawah ini, RAM-nya juga sepertinya di bawahnya. Dan ini baterainya. Untuk membuka harddisk, apabila suatu saat teman-teman ingin membuka harddisk juga bisa. Coba kita praktekkan ya, untuk melihat atau cara membuka harddisk ini. Ini kita coba angkat. Untuk harddisknya. Ntar coba saya juga baru, untuk yang lipat ini baru sekarang teman-teman, jadi saya juga harus hati-hati, tidak asal-asal main angkat saja. Mana ya, coba saya perhatikan. Ya Allah, ternyata dikasih lem di bawahnya teman-teman. Saya kira ini misah nih, saya kira ini nempel ke sini misah gitu kan, saya sampai ini ternyata cuma gini doang. Untung tadi saya sudah lepas ininya dari ini dari kabel kecilnya. Kalau nggak dilepas bisa jebol nanti. Ini cuma gini doang, ada lem sedikit ya. Oke, ini harddisknya dengan kapasitas bisa dilihat 500 GB. 5400 rpm, 500 GB kelihatan ya. Oke, ini harddisknya. Saya simpan di sebelah kanan, sebelah kiri. Nah seperti ini sudah tanpa harddisk teman-teman, seperti ini. Dan ini waduh, baterai juga udah kembung. Kita coba lepas baterainya. Nah ini baut baterai saya lepas dulu. Ini juga harus hati-hati teman-teman, harus diperhatikan baik-baik, nggak boleh asal angkat saja. Ini saya lepas dulu biar aman. Ini juga sama, dilepas biar aman. Takutnya ini kabel fleksibel sih, bisa sobek. Ini kabel fleksibelnya saya simpan dulu. Coba seperti apa baterainya, kita mau lihat sama-sama saja ini baunya. Coba saya, ini ada satu lagi, ini udah ya, ini satu lagi yang ini. Satu lagi harus hati-hati dan pelan-pelan dalam pengangkatan baterainya.
Seperti ini. Mana sih? Oh, ada ini nih. Ada kabelnya, berarti ini kabel spektal dilepas dulu. Seperti ini. Karena kalau tidak dilepas, ini menghalangi pengangkatan baterai. Harus pelan-pelan teman-teman, nggak boleh terburu-buru ya, harus diperhatikan baik-baik. Nah, seperti ini soket baterainya saya lepas dulu. Seperti ini soketnya. Nah, ini dia, ini adalah baterainya, berjenis polimer ya, seperti ini. Ini baterainya udah kembung, udah hamil tua, sudah hamil tua teman-teman. Baterainya bisa dilihat sendiri udah kembung. Baterainya ini harus dilem biru, harus dilempar beli yang baru. Begitu, coba kita lihat untuk kapasitas baterainya biar jadi ilmu. 7,6 volt teman-teman. Yang ngerti di bidang kelistrikan pasti tahu ini 7,6 volt ya, kelihatan ya, 7,6 volt 30 watt dengan kapasitas 4050 mAh. Seperti ini bawaan pabriknya teman-teman. Di bawahnya nggak ada tulisan lagi, nggak ada tulisan yang lain, nggak ada tulisan yang lain lagi. Udah segitu aja ini baterainya teman-teman. Nah, ini tinggal pengangkatan mesin. Apakah perlu saya videoin teman-teman? Apakah teman-teman mau lihat sampai tuntas ini? Pokoknya saya dibela-belain bikin kontennya agak panjang, tapi intinya gampang ya teman-teman. Tinggal yang dibuka baut ini ya, kelihatan ya, baut ini ya, kelihatan. Bentar saya fokuskan. Nah, ini bautnya, ini bautnya ya, begitu teman-teman. Intinya bagi teman-teman yang akan membongkar sesuatu harus hati-hati dan tidak boleh terburu-buru, dan harus selalu waspada, apalagi kalau barang orang. Tidak boleh asal bongkar, itu teman-teman ya. Oke, baik, mungkin itu saja teman-teman ya pada kesempatan kali ini untuk konten kita. Kayaknya untuk membongkar pengangkatan mesin mah kayaknya gampang sih ya. Kalau kan udah dibongkarin, tinggal buka bautnya, sekelilingnya tinggal diangkat, gampang lah insya Allah. Begitu teman-teman ya, itu saja yang bisa kami persembahkan buat teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat, jadi edukasi ataupun jadi ilmu buat teman-teman semuanya. Itu harapan saya, satu-satunya bisa bermanfaat untuk sesama. Dan untuk itu bagi teman-teman yang lain yang belum subscribe ke channel YouTube kita, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten di channel kami selalu bermanfaat ya. Soalnya kontennya isinya tutorial ya. Untuk channelnya isinya tutorial. Insya Allah kalau teman-teman menyimak baik-baik, melihat dengan seksama, tidak skip-skip dalam menonton, insya Allah jadi ilmu, jadi bekal buat teman-teman semuanya, dan bisa diturunkan ke anak ataupun cucu kita. Begitu teman-teman ya. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa kami persembahkan. Semoga bisa bermanfaat sekali lagi, dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum subscribe. Itu saja, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan rajin olahraga. Alfa Romeo November Alfa Zulu, langsung dari kawasan Kota Banjar, Patroman, Jawa Barat, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.